Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber biasa yang terus tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko alkohol di situ, beli parfum Kamuni di situ. Parfum Sultan harga merakyat dari Indonesia yang harumnya alhamdulillah selalu menemani gue selama gue di tanah suci Makkah dan Madinah. Dan juga buat kalian yang mau daftar umroh dan haji bisa ya, sudah ada paket umroh, paket Titian Barokah, paket regulernya 8 gratis 1. Catat 8 gratis 1. Daftar sekarang guys, oke? Nah, sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita kali ini akhirnya Prabowo rada tegas nih, tapi sekali lagi ini masih pidato guys ya. Nah, ini mau di Asmara bilang, nah lo menteri-menteri yang kemarin buat masalah akan kadir reshuffle nanti ya, Bahlil, Sri Mulyani gitu ya, menteri-menteri peninggalan Jokowi lah. Itu tapi emang berani Prabowo. Aduh, gue takut masa jenderal ngomong sih. Aduh, kita dengar deh pidatonya ya. Ini kalau nggak salah di hari Harlah NU ya, Nahdlatul Ulama. Ini pidato beliau. 100 hari pertama kami akan baik dalam arti saya berharap ada kesadaran. Iya Pak, makanya Pak ada kalimat jangan suka menunda kebaikan gitu Pak. Kalau memang Bapak anggap itu menteri-menteri Bapak atau pejabat-pejabat Bapak, institusi-institusi di bawah Bapak itu ada yang buruk, jangan ditunda, nggak pakai nunggu 100 hari dah. Kalau memang buruk makanya jangan menunda kebaikan gitu, ya kan? Lanjut. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi ya, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Sebelum kau dibersihkan. Nah ini kan Pak udah 100 hari ini ya. Bersih-bersih dah Pak. Menteri-menteri peninggalan Jokowi aja dulu Pak. Biar lega kita. Biar suudzon kita, prasangka buruk ini hilang Pak, minimal gitu. Tunjukin aja, iya gue serius gitu. Iya menteri-menteri, kan udah Kak, waduh. Ini Bahlil sama Sri Mulyani ini udah 2 nih. Sri Mulyani kemarin udah kita angkat ya Pak ya. Sri Mulyani bikin menteri Kementerian Keuangannya dia ada anggaran 1,2 T tapi ternyata hasilnya cuma kayak 120 juta gitu. Itu kan wah, itu banyak duitnya itu Pak, banyak banget tuh duitnya. Nah Bahlil begitu, apalagi Bahlil kebijakannya ini tanpa sepengetahuan Bapak ya. Ya kan? Pecatnya kapan Pak? Udah kelamaan Pak, reshuffle aja. Bahlil untungin apa? Lanjut. Dan saya ingatkan semua aparat
kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Nih, ini secara tidak langsung kesetiaan kalian, wahai aparat, itu bukan kepada Jokowi, gitu ya, atau kepada orang yang siapapun, gitu ya, oligarki. Wah, ini cocok ini. Ini kalau sampai Prabowo bener-bener nih berani mecat Bahlil, ganti Kapolri, ganti Sri Mulyani, wah keren. Tapi itu kalau bener-bener, kalau nggak cuma omon-omon, ya keren ini, keren pidatonya. Cuman kan ya jangan omon-omon ya Pak ya. Jangan omon-omon, kapan pecat Bahlil sama Sri Mulyani gitu, atau ganti Kapolri gitu ya. Kita lihat deh, ini tanggapan gue, kita lihat tanggapan netizen yuk. Let's go guys, let's go. Oke guys, kita udah di postingannya Kakak Maudi nih ya. Langsung kita baca aja komentar netizen di sini, oke? Segeralah Pak buat reshuffle Bahlil, Natalius Pigai, dan satu lagi Budi Ari. Buset, netizen setor nama-nama yang harus diganti. Jangan percaya sama Kang omon-omon. Ini lagi. Masa iya nggak percaya sih? Ya kita lihat deh, kita kasih kesempatan ini dari iNews ya. Prabowo peringatkan jajaran kabinet, siapa yang bandel saya tindak. Ya omon-omonnya bagus. Prabowo, nah Peps curiga ada bos lain di belakang Bahlil mau bentur-benturan Prabowo dengan rakyat. Itu kebijakan-kebijakannya itu selalu yang Prabowo nggak tahu. Contohnya Sri Mulyani itu kemarin. Sri Mulyani lumayan parah loh, 1,2 T guys. 1,2 T, nggak main-main 1,2 T tuh. Kami rakyat menunggu ucapan tegas ini wujud. Nah itu lagi. Evaluasi kinerja, memberi pelayanan terbaik kepada rakyat, pengabdian untuk negara, punishment and reward, hal yang biasa dan wajar. Iya biasa wajar. Tapi di Indonesia ini kewajaran udah jauh guys, ya. Udah jadi presiden masih aja ngomong eksekusi dong, buktikan, nah, kan omon-omon. Ada yang bilang itu, katanya omon-omonnya apa restu dari Solo bisa turun. Masa nunggu restu Jokowi dulu? Kebiasaan rakyat Konoha suka dengan omon-omon kosong. Kan masih banyak yang nggak percaya Pak. Dulu gebrak mimbar pidato, tapi setelahnya iya dulu pernah ya, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Maaf ini bukan omon-omon kan Pak. Kalau begitu tolong copot itu menteri yang kemarin bikin gaduh. Iya, omon-omon. Coba tanyain juga tentang biaya rumah sakit, kenapa Indonesia lebih mahal dari Malaysia. Loh, itu menteri kesehatan juga tuh, menteri kesehatan. Jangan terlalu berharap kalau melihat berita-berita seperti ini. Kalau kita lihat kondisinya masih biasa-biasa aja. Iya sih, bingung ya. Kita ini dijanjiin udah seneng, saking udah banyaknya gitu ya. Cuman ya curiga juga mau percaya. Enggak lah, gue gak percaya sebelum bertindak gitu. Gue gak percaya kalau pejabat itu bilang garam itu asin, kecuali gue cobain dulu gitu. Ya beneran asin gak ini gitu. Artinya kalau cuman omon-omon ya susah mau dipercaya ya. Prabowo omon-omon terus. Sebagai presiden beliau memiliki kewenangan dan kuasa berdasarkan hukum untuk bertindak, bukan sekedar omon-omon. Gerindra, nah ya betul. Jadi ingat pidato pas lagi kampanye, saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Pas jadi koruptor mau dimaafin. Itu lagi jejak digital Prabowo, iya lagi. Fakta-fakta semua ini guys yang diomongin sama rakyat nih. Wah, rakyat udah skeptis kayaknya ya.
Mudah-mudahan ucapan Pak Presiden keluar dari lubuk hati beliau yang dalam. Iya, Presiden ini bisa bertindak gitu. Oke gas, gaskan Pak, tapi jangan gasnya hilang, rakyat mau masak Pak. Macam Asia sudah mengaung menunjukkan taringnya yang tidak berpihak kepada rakyat bisa diterkam. Bravo Pak Presiden. Iya, langsung terkam aja. Jangan nunggu nanti gitu, jangan menunda kebaikan. Buktikan dong Pak Prabowo, jangan ngomong-ngomong doang. Kita dari kemarin udah nunggu gebrakannya. Harusnya pas menjabat langsung satset. Iya, ini malah habis menjabat malah menteri-menteri Mulyono dikasih jabatan ya, orang-orang Mulyono dikasih jabatan ya. Sri Mulyani, Budi Gunadi Sadikin, Bahlil, aduh. Ini waktu kampanye nggak? Kita dukung kalau beneran, asal jangan nomor-nomor. Nanti jangan sampai nilainya 11 dari 12 ya. Pidatonya kayak brong motor ringsek, suaranya melebihi kecepatannya. Gua dah sering gue itu nemu motor yang begitu suaranya kenceng banget, tapi speednya ya Allah sama becak. Sudah jelas kasusnya tidak sevisi dengan presiden. Ya, emangnya berani? Kayaknya masih 11-12 dengan Mulyono, omong-omong doang. Iya, jadi guys, ya tanggapan netizen macam-macam ya. Kalian gimana guys tanggapan kalian? Prabowo udah tegas loh ini, tegas banget loh. Ya, udah sangat tegas. Apakah beliau omong-omong doang? Kalau gue udah apa nggak pakai ngomong gitu. Udah yang bikin kacau kelihatan nih Pak. Udah ada 2 nih bikin kacau nih. 3 kata netizen ya. Ada Sri Mulyani, ada Bahlil, ada Budiari. Budiari pertama tuh ya masalah judul. Yang kedua Sri Mulyani kemarin masalah 1,2 T Cortex. Ya cuman 120 juta aja katanya netizen itu yang ngerti tentang internet ya, tentang apa itu website. Yang ketiga Bahlil. 3 orang ini aja dulu pecatar. Bisa nggak? Sama Menteri Kesehatan Pak Titip ngapain aja itu? Ya, Menteri Kesehatan juga dipecat aja, ngapain itu? Berani kagak itu. Oke. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu walinaya, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Alkodi di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh. Sudah ada paket umroh, paket reguler Titian Barokah 8 gratis 1. Cek sekarang guys, sekarang. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.